Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi bersama kami. Di video kali ini kami akan membahas tentang pengabaian nilai luhur Pancasila dan pengabaian hak anak. Sebelum kami menceritakan atau menjelaskan tentang materi kami, sebelumnya kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Jackson Panjaitan. Perkenalkan, nama saya Paskah Hamdangan Lubis. Perkenalkan, nama saya Cynthia Rizky Era Dolai. Perkenalkan, nama saya Dini Abdul Ciarin Ampunan. Di video selanjutnya kami akan menjelaskan dua materi sekaligus, yaitu pengabaian nilai luhur Pancasila, yang kedua pengabaian hak anak. Untuk kelanjutannya, mari sama-sama menyaksikan video kami selanjutnya. Pengabaian nilai luhur Pancasila adalah suatu fenomena yang terjadi ketika individu atau kelompok dalam suatu masyarakat yang tidak lagi menghormati dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila yang terkandung. Seperti yang kita ketahui, masyarakat Indonesia masa kini semakin mudah terpancing untuk berkonflik dan melakukan suatu kekerasan, yang dimana kekerasan ini seakan-akan menjadi sesuatu yang terbiasa. Hal tersebut dapat terjadi karena tidak adanya kesadaran bahwa kekerasan tidak pernah menyelesaikan masalah, tetapi masalah memperumit keadaan. Satu kekerasan hanya akan melahirkan kekerasan lain dan membentuk siklus yang berujung. Kekerasan ini adalah penandaian kegagalan dan memahami keberagaman. Keberagaman tersebut timbul karena pengaruh segelintir anggota masyarakat yang sulit menerima suatu keberagaman. Jadi yang dimana nilai-nilai kemanusiaan yang ada di masyarakat seharusnya harus dijunjung tinggi tanpa membeda-bedakan seperti suku, keturunan, agama, kepercayaan, dan jenis kelamin, seperti kedudukan sosial, warna kulit, dan sebagainya. Kini terabaikan kekerasan demi kekerasan terus terjadi di Indonesia, bahkan intensitasnya cenderung meningkat. Nah, di sini saya akan melanjutkan. Sebagaimana kita tahu, Pancasila itu adalah sebagai dasar negara Indonesia, dan Indonesia juga memiliki 5 ideologi. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Pengabaian terhadap nilai-nilai ini berupa tidak mengakui adanya Tuhan, tidak menghormati agama yang lain, dan tidak menjalankan ibadah. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Pengabaian ini terhadap nilai-nilai ini dapat berupa diskriminasi, kekerasan, atau tidak menghormati hak-hak asasi manusia. 3. Persatuan Indonesia. Pengabaian terhadap nilai ini dapat berupa separatisme, konflik antara daerah, atau tidak menghormati keberagaman. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Pengabaian terhadap nilai ini dapat berupa tidak menghormati keputusan rakyat, tidak transparan, atau tidak akuntabel. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pengabaian terhadap nilai ini dapat berupa kesenjangan ekonomi, korupsi, atau tidak menghormati hak-hak rakyat. Adapun upaya untuk mengatasi pengabaian nilai luhur Pancasila, yaitu ada 4. 1. Pendidikan dan sosialisasi, meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang nilai-nilai Pancasila melalui pendidikan dan sosialisasi. Yang kedua, pengembangan karakter, yang dimana di sini pengembangan karakter bangsa yang berkarakter pada nilai-nilai Pancasila seperti kejujuran, kesederhanaan, dan kepedulian sosial kepada masyarakat. Perkembangan yang berbasis Pancasila. Mengembangkan ekonomi yang berbasis pada nilai-nilai Pancasila seperti keadilan sosial, kemakmuran bersama, dan kepedulian lingkungan. 4. Meningkatkan partisipasi masyarakat. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pengambilan keputusan, serta meningkatkan kesadaran akan hak dan kewajiban. Materi yang kedua yaitu tentang pengabaian hak anak, yang dimana pengabaian hak anak adalah suatu tindakan atau keadaan yang mengabaikan atau melanggar hak-hak anak yang telah ditetapkan dalam suatu konvensi. Berikut beberapa contoh bentuk pengabaian hak-hak anak dalam kehidupan bermasyarakat. Ada 5 yang kami jumpai. 1. Keberadaan anak jalanan di kota-kota besar. Anak jalanan adalah sebuah istilah umum yang mengacu pada anak-anak yang mempunyai kegiatan ekonomi di jalanan, namun ada kalanya masih memiliki hubungan dengan keluarganya. Sebagian anak semestinya memperoleh ruang dan waktu yang kondusif untuk perkembangan fisik maupun psikis secara wajar. Berdasarkan hubungan dengan orang tuanya, anak jalanan dapat dikelompokkan menjadi 4 kelompok berikut. 1. Children of the street. Children of the street adalah anak-anak yang mempunyai kegiatan ekonomi di jalanan.
tapi masih memiliki hubungan dengan keluarganya. Ada yang tetap tinggal bersama keluarga, dan ada juga yang tinggal di jalanan namun memiliki hubungan dengan keluarganya. 2. Children on the street. Children on the street adalah anak-anak yang menjelaskan seluruh waktunya di jalanan dan tidak lagi memiliki hubungan dengan keluarganya atau orang tuanya. 3. Children in the street, yaitu anak-anak yang menghabiskan waktunya di jalanan karena keluarganya yang ia miliki juga tinggal di jalanan. 4. Vulnerable to be street children. Ini merupakan anak yang masih bersekolah atau sudah putus sekolah tetapi masih rentan menjadi anak jalanan karena ekonomi keluarganya yang menurun ke bawah atau miskin. 2. Tindakan kekerasan dalam rumah tangga dan kejahatan terhadap anak. Menurut Undang-Undang Nomor 23 pada tahun 2004, dengan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga pada pasal 1, kekerasan dalam rumah tangga atau yang disingkat dengan KDRT. KDRT ini tindakan terhadap seseorang, terutama terhadap perempuan dan anak, yang terjadi dalam keluarga. Adanya lingkup rumah tangga dibagi menjadi 3 poin, yaitu A. Suami istri dan anak. B. Keluarga dengan orang sebagaimana telah melakukan perkawinan. C. Orang yang bekerja membantu rumah tangga. Ada juga larangan kekerasan yang tercantum pada Undang-Undang Nomor 23 pada tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga mencakup beberapa contoh. Yang pertama, kekerasan fisik yang mengakibatkan rasa sakit dan jatuh sakit. Yang kedua, kekerasan psikis yang mengakibatkan kehilangan rasa percaya diri. Dan yang ketiga, pelantaran rumah tangga. Pelantaran rumah tangga ini terdiri atas 1. Pelantaran orang dalam lingkup rumah tangga. Kedua, pelantaran berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi di bawah kendali. 3. Maraknya pekerja atau buruh anak. Untuk menjamin terpenuhinya hak-hak sesuai ketentuan peraturan perundangan, terdapat aturan internasional dan hukum yang mengatur tentang pekerja anak. Di antaranya korupsi ILO atau yang disebut International Labour Organization nomor 130 tentang pelanggaran dan tindakan cepat untuk penghapusan segala bentuk pekerjaan terbentuk bagi anak. Pada tahun 2011, ILO mencatat ada sekitar 215 juta pekerja anak di seluruh dunia termasuk Indonesia, di mana sekitar 115 juta diantaranya bekerja yang berbahaya. Bagi pengusaha yang mempekerjakan anak, hendaknya memberikan pekerjaan yang ringan dan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, izin tertulis dari orang tua. Kedua, perjanjian kerja antara pengusaha dengan wali. Ketiga, waktu kerja maksimum 3 jam. Keempat, dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah. Kelima, keselamatan kerja. Keenam, adanya hubungan kerja yang bagus. Ketujuh, menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Terdapat 3 sektor utama yang menampung pekerjaan anak. Waktu pertanian 49,20%, jasa 32,36%, dan industri 18,40%. 4. Pelanggaran terhadap hak anak yang berhadapan dengan hukum, yang dimana anak yang melakukan tindakan pidana atau perbuatan yang dinyata terlarang bagi anak dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak sebagai anak nakal, sedangkan yang dikategorikan sekarang anak adalah mereka yang telah mencapai umur 8 tahun tetapi belum mencapai 18 tahun dan belum pernah menikah. Berdasarkan materi yang saya ajarkan, saya menemukan 10 hak anak sebagai berikut. Yang pertama, hak hidup, hak untuk hidup dan berkembang dengan baik. Yang kedua, hak pendidikan, hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan berkualitas. Yang ketiga itu hak kesehatan, hak untuk mendapatkan perawatan kesehatan yang memadai. Yang keempat, hak perlindungan, hak untuk dilindungi dari kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi. Yang kelima, hak partisipasi, yang dimana hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi hidup mereka. Yang keenam, hak ekspresi, yang dimana hak untuk mengekspresikan pendapat atau perasaan mereka. Yang ketujuh, hak privasi, yang dimana hak untuk memilih dan kerahasiaan. Yang kedelapan, hak perlindungan dari eksploitasi, artinya di sini
perdagangan untuk kepentingan. Yang dimana hak dilindungi dari eksploitasi ekonomi seksual. Yang ke-9, hak perlindungan dari diskriminasi. Yang ke-10, hak untuk dilindungi dari diskriminasi berdasarkan ras, agama, dan jenis kelamin. Berdasarkan kriteria, ada 6 upaya untuk mengatasi pengabaian hak anak. Yang pertama itu pendidikan dan sosialisasi, yang dimana di sini meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang hak anak melalui pendidikan dan sosialisasi. Yang kedua, perlindungan hukum, yang dimana di sini mengembangkan dan mengimplementasikan hukum yang melindungi hak-hak anak seperti Undang-Undang Perlindungan Anak. Baru yang ketiga, pengembangan sistem perlindungan anak, mengembangkan sistem perlindungan anak yang efektif seperti sistem pengaduan dan penanggulangan kasus kekerasan terhadap anak. 4. Pengawasan dan evaluasi. Mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan hak-hak anak dan memberi sanksi bagi anak yang melanggar. 5. Meningkatkan partisipasi anak. Meningkatkan partisipasi anak dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi hidup mereka. Nah, 6. Mengembangkan sistem pendidikan. Mengembangkan sistem pendidikan yang efektif untuk melindungi hak-hak anak seperti sistem pendidikan inklusif. Inklusif artinya menekankan dan pengakuan terhadap keberagaman yang ada dalam masyarakat. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia adalah pada pasal 52 ayat 1 dan 2 sebagai berikut. Yang ayat yang pertama ialah menjelaskan setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara. Dan pasal yang kedua ialah hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingan hak anak harus diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan. Sekianlah dari hasil pemaparan yang kami sampaikan, yaitu tentang pengabaian nilai luhur Pancasila dan pengabaian hak anak. Dan untuk teman-teman dan saudara-saudara, jangan lupa tetap mendukung untuk kemajuan dalam segi pendidikan. Akhir kata kami ucapkan terima kasih.